Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cerita Bang Udin. Nah, pada video kali ini saya mau sharing pengalaman sailing trip Labuan Bajo selama 3 hari 2 malam. Mulai dari budget, pemilihan transportasi, dan tips yang wajib teman-teman ketahui kalau nanti mau sailing trip ke Labuan Bajo. Selain itu, juga ada rekomendasi tempat-tempat viral yang sering muncul di TikTok maupun Instagram kalau kalian lagi main ke Labuan Bajo, guys. So, jangan di skip dan simak video ini sampai selesai ya. Perjalanan menuju Labuan Bajo dimulai dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Surabaya Pasar Turi menggunakan kereta Ambarawa Express kurang lebih 4 jam. Tarifnya cukup murah teman-teman, yakni cuma 100.000 per orang, jadi kita totalnya 200.000. Nah, kita bakalan nginap semalam di Surabaya ya, dan terbang esok harinya dari Bandara Juanda. Alasan kita memilih penerbangan dari Surabaya karena jauh lebih murah dibandingkan penerbangan dari Semarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke Surabaya naik kereta ekonomi premium Ambarawa Express dari Semarang Tawang ke Surabaya Pasar Turi. Sebenarnya tujuan utama kita mau ke Labuan Bajo, cuman kayak mau ngepasin jam pesawat sama cek-cek harga, jatuhnya lebih murah kita naik kereta. Terus nanti kita nginep semalam, habis itu besok kita berangkat dari Bandara Surabaya gitu. Nanti kita sedikit review keretanya ya. Tips naik kereta Ambarawa Express dari Semarang ke Surabaya yaitu pilih nomor kursi kecil, guys, range 1 sampai 11 biar dapat kursi yang maju. Sebaliknya, kalau dari Surabaya ke Semarang pilih nomor kursi yang besar, yakni range 12 sampai 21. Usahakan pilih yang dekat jendela ya, biar teman-teman dapat pemandangan hamparan sawah yang indah. Oke, kita udah sampai di stasiun Pasar Turi. Rencananya habis ini kita mau langsung makan di sate ya, sate Ondomohen. Nah, tapi itu sebenarnya tadi sebelum kesini aku tuh cabut gigi dulu, dadakan banget. Jadi nggak tahu ini nanti bisa makan apa enggak, tapi kita mau tetap nekat aja sih gitu. Habis itu baru nanti kita check in hotel. Gitu. Nunggu gokar dulu. Kita keluar stasiun, terus nunggu di sini. Soalnya di dalam tuh tadi antrenya banyak banget. Jadi kita nyari sendiri di luar nih kena 22.500. Sebenarnya deket tuh cuman situ, cuman kan ya nggak mungkin jalan kaki juga ya. Tips dari saya, jangan pesan dari dalam area stasiun, jalan kaki dulu keluar stasiun baru pesan, biar nggak kena tarif stasiun karena biasanya lebih mahal. Sebelum ke hotel, kita mau makan dulu, guys, di sate Ondomohen Bu Asih yang terkenal legendaris di Surabaya. Maaf kalau saya nggak bisa mempertahankan. Asli mana kak? Semarang. Ya, dulu saya 3 tahun di Surabaya, Mas. Gitu. Ya. Kita lagi di sate Ondomohen, sate klopo Ondomohen Bu Asih. Ini ada di Jalan Wali Kota.
kelihatan dari jalan kok warnanya pink-pink gitu. Nanti sebelah kanan jalannya searah. Nanti kita coba ya sate kelompok kayak apa. Kita pesennya tadi sate ayam kelompok. Nah ini nih satenya udah dateng. Tapi kita pesen 2 porsi, ternyata dijadiin 1 piring gini. Nih satenya kayak gini. Ada kayak dililit sama kelapa gitu. Nah sate kelompok ondo-mondo ini adalah salah satu makanan legendaris di Surabaya. Jadi kalian kalau kesini wajib banget mampir dulu makan ini. Kita aja ini first stop, belum check in, tadi dari stasiun kita langsung kesini buat makan ini. Selesai makan, kita langsung menuju hotel teman-teman. Jaraknya pun cukup dekat, cuman 5 menit dari lokasi sate Ondomohen. Halo, selamat pagi. Ini kita lagi di Monolog Hotel Surabaya. Nunggu Gokar mau ke bandara. Semalam kita transit dulu di sini. Ini dapat harganya kemarin itu 300.000 untuk tipe yang double bed. Sebenarnya ada yang lebih murah, kayaknya ini tulisannya cuma 250 mungkin yang twin. Dapat sarapan juga, dapat sarapan buat 2 orang. Ya cukup nyaman lah untuk transit sebentar. Bubuk doang semalam. Ngisi air minum dulu di sini, modalnya air minumnya ambil di balot di luar di lobinya gitu. Di kamarnya nggak ada air, di kamarnya cuma disediain gelas 2 sama ada tapiko. Apa sih bahasa Indonesianya? Gitu. Ini karena aku bawa tumbler, jadi aku mau ngambil minum. Sebenarnya enak gini sih, jadi unlimited airnya. Soalnya biasanya kalau di hotel-hotel cuma dapat 2 botol minum kan kurang ya kita. Ini kita lagi nunggu Gokar, mau langsung ke Bandara Juanda ya teman-teman. Jadi kita mau berangkat agak awal, biar kita bisa sambil konten dulu nanti di bandara sekaligus makan siang. Kita udah sampai di Bandara Juanda. Ini di Terminal 1B. Kita naik Superjet nanti jam 12.45. Ini masih jam 10. Jadi belum bisa check-in. Kita ya nunggu dulu ya. Beberapa tips saat check-in di bandara teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah check-in online lewat website maskapai 24 jam sebelum penerbangan. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman pilih nomor kursi yang bagian kanan pesawat ya, terutama di belakang sayap dan di samping jendela. Nah itu nanti teman-teman bakalan dapat pemandangan pulau-pulau yang cakep saat landing ke Bandara Labuan Bajo. Nah ini kebetulan tadi malam saya lupa check-in online ya, jadi terpaksa check-in dadakan di bandara langsung. Napasnya nggak dapat sisi sebelah kanan pesawat. Ya mau gimana lagi, akhirnya dapat yang sebelah kiri. Ya. Makasih.
Udah check in, ini kita nanti di gate 10. Ini gate 8 nih, masih 2 lagi. Mungkin nanti kita makan siang dulu di sini ya, banyak kulinernya. Kita lagi mau makan dulu di Pujasera di bandara. Terus tadi banyak sih, jadi ini isinya ada macam-macam. Tadi ada penyetan, ada Yoshinoya, ada apa itu? Ayam goreng Pak Mitro. Banyak terus dijadiin gitu satu menu gitu. Ini kita tadi pilih nasi goreng maut sama aku ambil sei sapi tadi. Itu nanti kita mau ngecas dulu juga nih, bisa sambil ngecas sambil nunggu. Ini masih setengah 12. Bisa lah ya makan dulu. Paling gue ngebak guritnya mah. Berapa yang ngerti ya? Seperti ini, untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened. Alhamdulillah kita sudah mendarat dengan aman di Bandar Udara Labuan Bajo, teman-teman. Sekadar informasi teman-teman, kalau di Labuan Bajo ini nggak ada GoCar ataupun GrabCar ya, yang ada cuma taksi bandara. Welcome to Labuan Bajo. Yeay, akhirnya kita sampai juga di Labuan Bajo. Ini kita masih di bandara, sekarang jam 16 WITA. Gitu, nanti kita cari taksi dulu, terus kita menuju hotel. Habis itu nanti malam kita baru jalan-jalan. Ikutin terus ya. Untuk tarifnya standar berkisar antara 50.000 sampai 70.000, tergantung teman-teman nawarnya. Kita mau check in dulu di El Ora Hotel. Ternyata lebihnya di bawah, yang atas tuh ini cafe. Oke, let's check in dulu. Oh. Di Hotel Transit. Halo, kita ini mau jalan-jalan ke Bukit Sylvia, tapi ini sebenarnya udah kesorean sih. Ya kita coba aja ya. Ini kita sewa motor dari hotelnya, dapat motor Beat. Sewanya tadi 90.000 per 24 jam. Walaupun kita nggak 24 jam sih, tapi nggak apa-apa lah, biar bisa jalan-jalan ya. Nanti habis dari Bukit Sylvia kita mau kuliner seafood. Ini kita lagi di Bukit Sylvia, tadi sekitar 2,3 kilo.
dari Hotel El Ora. Terus ini sayangnya agak gerimis. Kalau kalian masih punya waktu pas lagi ke Labuan Bajo sih, kesini lah jalan-jalan dulu gitu, lihat tuh sana. Ciptakanlah dirimu. Yuk kita naik sampai atas, coba ya. Trekking namanya aja bukit. Mumpung masih banyak tenaga. Iya. Hah? Iya. Tuh sana finishingnya. Dirimu. Mbak, soalnya kayak udah sayang banget, saya gerimis-gerimis gini doang, masa kita hempaskan sih. Ini kalau bawa Rafa, nasib kita gimana ya? Aku tuh bawa Rafa tuh sebenarnya nggak apa-apa, repotnya makannya. Dia tuh yang mau buang waktu. Ngos. Oh my god. Foto yang aduh, capek lumayan. Ini kita udah belum sih sebenarnya, belum sampai puncaknya masih sana. Tuh. Susah karena nggak bisa naruh. Terus ini nih. Terus mataharinya di sana tuh. Sunsetnya. Ini kelihatan tuh ada pinisi-pinisi di sana. Tadi habis dari Bukit Silvia, ini kita lagi di Kampung Ujung. Ini di dermaga Kampung Ujung. Nanti kita mau kuliner seafood dulu. Nanti kita pilih-pilih. Ternyata ini banyak banget pilihannya. Terus nanti kita bisa makan di pinggir dermaganya. Yuk kita pilih-pilih dulu. Kita lihat-lihat mau apa. Lobster. Aku nimbang kepiting deh coba. Ya kan? Nimbang kepiting yang 100 ada nggak? Kepitingnya lagi habis kan? Tapi di sini kepitingnya habisnya nggak bisa bareng nanti. Ini kita lagi nunggu makan di Kampung Ujung. Tadi kita pesen kerang bakar, kerang yang lebar-lebar gitu dibakar. Tadi itu udah per porsi gitu 50.000, udah plus nasi. Terus sama pesen kepiting. Kalau kepiting digeramin tadi ada yang harga 40 per 100 gram, ada yang harga 50 per 100 gram. Tadi ini dapat satu kepiting 100.000 belum sama nasi. Terus sama kita tambah tadi plecing kangkung. Sebenarnya pengen lobster, cuman tadi lobster tuh per 100 gramnya
80.000, terus lobsternya gede banget. Jadi tuh satu lobster tuh sampai kena 425.000 kayak ya udahlah ya, kita lupakan aja lobsternya. Ini kita makan sambil bisa lihat kapal-kapal pinisi. Tapi malas aku kalau suruh nunggu lama. Lama banget ini. Ini sayangnya lama banget baru nyampe makanannya. Ayo kita makan. Mau belanja dulu. Sebenarnya dapat makanan dari lain-lain sih, cuman kayaknya besok pas ke Padar itu pagi dan belum sarapan. Jadi kita mau beli snack-snack buat nyemil malam juga. Ini dia teman-teman suasana Labuan Bajo di malam hari. Ya mirip-mirip jalan di Bali ya, di Kuta Beach. Tapi bedanya di sini lebih tenang, lebih nyaman, dan nggak berisik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita lagi di Taman Ujung yang semalam kita makan seafood di sini tuh. Ini kalau pagi kayak gini kelihatan kapal-kapalnya sama pulau-pulau di sana. Ini banyak, ini nggak cuma Pinisi aja sih, soalnya banyak juga trip one day gitu, cuma sehari doang keliling. Jadi kalau yang cuma sehari gitu kapalnya kapal-kapal kayak gini lah, nggak yang Pinisi gitu. Terus ini kita rencananya mau nyari sarapan dulu. Tadi di sebelah sana ada banyak banget yang jualan, ada nasi-nasi bungkus sama gorengan-gorengan gitu kayaknya. Di sini sebenarnya depan hotel ada bubur ayam. Nanti kita mau, ya ini sambil nunggu kan nanti kita dijemput sekitar jam 9, jam 10. Masih punya waktu sekitar 2 jam. Jadi kayak sayang banget kalau nggak kita pakai jalan-jalan ya. Jadi kita pagi ini mau jalan-jalan sambil cari sarapan. Kita sudah berada di pelabuhan utama Labuan Bajo ya teman-teman. Tadi dari hotel kita dijemput naik mobil, kemudian dikumpulkan bersama teman-teman satu open trip kita di pelabuhan. Nah, satu tim open trip kita ada sekitar 14 orang yang terdiri dari 6 orang lokal dan sisanya turis asing. Sebelum menuju ke kapal Pinisi, Bang Edward menjelaskan apa-apa saja yang wajib dibawa seperti sunscreen, kemudian kacamata, bisa sih. Aku nggak bisa mas, jujur. peralatan obat-obatan dan lain-lain. Dan juga dijelaskan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk tiket masuk Pulau Komodo dan tempat-tempat yang lain dikenakan biaya 200.000 untuk turis lokal dan 500.000 untuk turis asing. Halo, kita sekarang udah di Pelabuhan KP3. Tadi kita dijemput di Elora sama timnya Short Escape. Kita pakai turnya Short Escape. Tadi dijemput, terus ini nanti kita naik skoci dulu buat ke Pinisinya. Tadi barang-barangnya udah dibawa duluan. Koper-koper, tas-tasnya kita udah naik skoci duluan, terus nanti kita kloter kedua untuk naik skoci ke Pinisi. Nanti kita berangkat satu open trip ini ada 14 orang. Tadi yang warga lokal cuma 4 sama kita, sisanya foreign. Tadi ada yang dari Spanyol sama dari France. It's time to sailing trip. Let's go. Sampai di kapal Pinisi, kita langsung disambut dengan jamuan welcome drink beserta buah-buahan.
Bang Edward selaku guide leader juga memperkenalkan diri beserta kru pada kita semua. Sedikit review kapal pinisi yang kita pakai. Jadi kapal kita ini bernama kapal Ramadan Star yang terdiri dari 2 dek bawah dan dek atas. Untuk dek atas terdiri dari 2 kamar tidur private dengan kamar mandi dalam. Kemudian ada ruang kemudi nakoda dan juga ruang santai persis di depan ruang kemudi. Hai, ini udah di finisinya. Ini kemarin kita ambil Premier 10, terus ambilnya ini yang kamarnya itu tipe yang main room. Kemarin dapet 3.500.000 per orangnya, nanti kita dapat 7 kali makan. Terus ternyata tadi itinerary-nya berubah. Yang hari pertama pokoknya hari ini kita seharian nanti bakal snorkeling, jadi biar outfitnya nggak ganti-ganti tadi kata guide-nya. Terus ini kamarnya kayak gini, kita tadi dapat di deck atas. Terus ini view laut, untung lah ya nggak ada semua. Terus ini di sini kamar mandi dalam, kita lihat kamar mandinya baik, lampunya nggak mau soak ya. Gitu. Kemarin tuh sebenarnya ada yang tipe lebih bentuk kamarnya lebih bagus, terus harganya lebih murah, cuman tuh kamar mandinya di luar. Aku nyarinya yang kamar mandi dalam. Ini ada AC, ada kaca. Terus ini kenapa nyari aku tuh sengaja ngambil yang main room supaya kan kalau malam tuh nanti kita kan di tengah laut ya boboknya, biar nggak begitu keguncang. Kalau di dek bawah kan kerasa ya ombaknya, mungkin agak pusing. Kalau di atas kan nggak begitu. Maaf ya, saya bindeng gitu. Untuk dek bawah terdiri dari ruang makan utama yang dilengkapi dengan kulkas, dispenser, dan sound system. Kemudian ada 2 kamar sharing dengan kamar mandi dalam, kemudian ada dapur dan kamar mandi untuk para awak kapal. Kapal ini juga dilengkapi dengan 1 skoci untuk akses kita ke pulau-pulau nanti guys.
mabuk guys. Nah, teler mabuk laut. Halo, ini udah jam, nggak lihat jam, kayaknya sekitar jam 7 malam. Tadi kita seharian udah snorkeling, bener-bener snorkeling dua kali. Yang kedua tuh sebenarnya cari manta poin kan, cari ikan pari manta itu loh. Cuman ternyata itu udah 3 minggu ini mantanya nggak muncul, dan nanti kita juga nggak muncul. Terus kita ke Makassar. Ini kita mau dinner, mau makan. Ini kita lagi bersandar di dekat sekitaran Pulau Padar, karena besok pagi kita jam 4 pagi mau trekking ke Padar buat nyanyi sunrise. Ini banyak kapal-kapal bersandar juga di sini. 4 o'clock AM guys. Nah, jadi bisa bangun pagi kan? Bisa. Besok. So tomorrow our breakfast at 4:30, and then we start trekking at 5 o'clock. Maybe we take 1 hour for trekking. Here we have 5 posts or 5 level. So post 1, post 2. But for picture, me and Agif, we will wait you at post 4, at level 4. Ini dia tidak bisa berenang. Mereka sebelumnya sudah berargumen kayak karena wisatawan ini mau berenang, tapi saya mau berenang. Halo, kita sekarang lagi di Pulau Padar. Ada 5 pos, sekarang kita ada di pos 3. Tadi kita berangkat jam 5 pagi dari Pinisi, naik ke apa? Itu jam 5, sekarang jam setengah 6. Kita nanti kayaknya stay di pos 4. Nggak tahu deh nanti sampai pos 4 apa pos 5. Cuma sekarang kita masih di pos 3. Tuh, tadi kapal-kapal kita ada di sana tuh. Gitu, terus ini udah rame banget, lihat tuh. Udah bejibun manusia. Kita udah di pos 4, mataharinya udah mulai kelihatan. Ini kita lagi mau antri foto di spot yang biasa dipakai foto. Jadi kita ambil foto dulu di situ tuh sama grup kita, Melong Group. Titik spotnya kayaknya sebelah situ tuh. Cuman masih antri. Ini sejuk banget. Cantik. Di Pink Beach ini tuh, jadi tuh pasirnya tuh kelihatan pink karena ada pecahan koral warna merah. Nanti kita liatin ya di sana. Terus kecampur sama air, kecampur sama pasirnya ini. Jadinya tuh kan ada pecahan koralnya gitu loh. Jadi warnanya kayak pink karena koralnya warna merah-merah kepingan gitu. Gitu, ini airnya jernih banget. Banyak yang berenang juga di sebelah sana.
Cuman kita nggak renang sih karena kemarin udah renang, udah banyak renangnya gitu. Karang yang aku maksud. Merah, karang merah ini pecahan kayak pecahannya gini tuh bercampur sama si pasirnya. Gitu, makanya jadinya pantai pink. Halo, kita lagi di Pulau Komodo. Nanti kita di sini ada rangernya. Nanti kita dikawal sama 3 ranger. Terus kita muterin naik sana tuh. Nanti kita nyari komodonya. Terus biasanya tuh komodo di jam 10 sampai jam siang gini tuh mereka mager gitu. Tidur-tiduran aja. Aktivitasnya dia di pagi sama sore. Gitu, nanti kita cari di sana, semoga aja nanti kita dapat ya.
semua berarti. Halo, kita lagi di Pulau Kelor. Tadi ini kita udah di atas di Pulau Kelornya. Kita trekking dulu tadi dari bawah, lebih pendek dari Padar kemarin. Cuman kalau Padar kemarin tuh udah dibuatin anak-anak tangga. Kalau ini medannya masih batu-batuan, cuman pendek. Di bawah juga Padarnya, airnya jernih. Tadi kapal kita di sana nih. Selesai sudah perjalanan sailing trip kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk sailing trip ke Labuan Bajo. Kesan saya selama trip ini, saya sangat bersyukur bisa berlayar di lautan Labuan Bajo yang sangat indah. Saya juga berterima kasih kepada Short Escape yang telah menemani perjalanan sailing trip kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar kita lebih semangat bikin konten video selanjutnya. See you.